Hai, sapi hewan besar, biar tidak tandukmu saja runcing. Ayo lawan diriku, lari cepat atau apa saja. Biar aku pernah melawan hewan besar seperti ini. Di tempat lain, seekor ular sedang mengejar mangsanya karena juga ia merasa lapar perutnya. Kemanapun ia akan mencari katak yang berlari. Dari sekian banyak hewan, wah, inilah yang paling terjelek. Larinya merayap kayak batu kecil saja. Dasar hewan. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kegaduhan terjadi di sebuah hutan lebat yang bernama Hutan Kopi Pahit. Ulah kijang yang sombong karena memiliki kemampuan lari yang kencang dan tanduknya yang runcing. Ia merasa tidak ada yang mampu mengalahkan selama ini. Ia merasa menjadi raja di tempat ini. Saya heran dengan hewan dan binatang yang ada di hutan ini. Semuanya takut. Tak ada satu pun yang berani menghadapi tantangan saya. Mungkin saja yang terlihat adalah tandukku yang sangat runcing dan lariku tiada tandingannya. Rupanya, kesombongan si kijang ini semakin menjadi-jadi karena merasa dirinya lah yang paling unggul, dirinya lah yang paling kuat, sehingga ia akan menemukan binatang-binatang lain untuk ia coba ajak bertanding. Hai, sapi hewan besar, biar tidak tandukmu saja runcing. Ayo lawan diriku, lari cepat atau apa saja. Biar aku pernah melawan hewan besar seperti ini. Sapi keheranan dan merasa bengong. Kenapa ada binatang sesumar dan sesombong ini? Padahal tubuhnya jauh lebih kecil daripada dirinya. Ia hanya memandangi saja. Jawaban sapi sangat sederhana. Aku tidak punya waktu untuk melakukan balapan karena aku tidak pernah bermimpi menjadi pemimpin, menjadi juara, bahkan menjadi raja. Aku masih memikirkan perut. Bagaimana? Perut sapi ini masih lapar. Sebenarnya ia menginginkan untuk mencari makan daripada menghitung-hitung jabatan dan menjadi pemimpin. Dasar binatang sombong. Mentang-mentang punya tanduk runcing dan cepat berlari. Sombong sekali sengaja aku bisa sepak. 1-2 kali sepakan saja. Matilah dia. Sebenarnya sapi sangat kesal dengan sikap kijang itu. Ia terus melanjutkan mencari makan karena itu yang diutamakan daripada menjadi juara. Di tempat lain, seekor ular sedang mengejar mangsanya karena juga ia merasa lapar perutnya. Kemanapun ia akan mencari katak yang berlari. Hahaha, ini hewan aneh. Bulat badannya, panjang. Wah, kamu tidak berharga, jelek sekali. Ayo lawan diriku, cepat sekarang juga. Begitulah kata-kata sombongnya kijang yang ditujukan kepada si ular. Dasar hewan wajah buruk. Tubuhmu saja sudah jelek. Kok ada Tuhan menciptakan hewan seperti ini? Hewan ini betul-betul hewan paling nista di muka bumi. Kesombongan kijang semakin menjadi-jadi, membuat ular menjadi kesal. Perutku lapar, kawan. Saya tidak berambisi menjadi pimpinan, tidak berambisi menjadi raja. Aku masih mengurus perut. Kamu terlalu sombong. Sepertinya kamu tidak akan mati rupanya. Tetapi di belakang, kemudian ular ngomong sendiri
karena kesal kepada perbuatan si Kijang. Sebenarnya, kalau aku mau sekali partok saja dengan bisaku, kau pasti mati. Itu namanya Kijang. Ular pun kembali masuk ke semak-semak dan tidak memperhatikan ajakan dan tantangan si Kijang yang sombong itu. Kijang pun melompat-lompat kegirangan, menambah kesombongan hatinya. Ia pun bertemu dengan Ikakul, termasuk binatang lunak yang lemah. Dari sekian banyak hewan, wah, inilah yang paling terjelek. Larinya merayap, kayak batu kecil saja. Dasar hewan. Kijang kembali menantang binatang kecil yang bernama Ikakul ini dengan penuh kekejaman. Biar derajatmu meningkat, ayo lawan. Ladeni tantangan saya untuk berlari. Apakah kamu bisa menang? Sepertinya kamu tidak bisa. Ayo lakukan. Saya siap melawanmu. Ikakul pun terdiam sambil memikirkan jawaban yang tepat untuk binatang jahanam yang bernama Ikijang ini. Siap, walaupun tubuh saya kecil, tentu saya tidak akan mengalah dan tidak akan kalah atas kesombonganmu dimanapun. Ayo silakan, saya akan ladeni kamu. Mendengarkan jawaban Ikakul, maka merahlah telinga Kijang. Tumen menerima tantangan yang berani dari binatang kecil. Heran saya, kenapa hewan sekecil itu berani menghadapi tantangan saya. Tidak tahu siapa diri saya. Ia akan malu sendiri nanti. Pasti itu terjadi. Tidak tahu. Kijang itu bengong dan berbicara sendiri dengan diri sendiri, bercakap-cakap. Kakul pun mengadakan rapat besar di antara kalangan mereka. Kakul mengadu ke ketuanya. Hai, halo kawan-kawanku semua. Aku telah ditantang oleh seekor binatang yang sangat sombong yang bernama Kijang, yang mempunyai tanduk peruncing. Ayo kita lawan bersama. Nasihat pimpinan Kakul kepada anak buahnya. Hai kawan, jangan sekali-sekali melawan yang namanya Kijang. Kamu belum tahu, ia adalah binatang hebat. Kita menyerah saja. Apa artinya kita binatang-binatang kecil ini? Lalu datanglah Kakul yang senior yang bernama Kakek Kakul, lalu berkata kepada anak buahnya demi harga diri. Kita tidak usah menyerah, kawan-kawan. Cucu-cucuku semua, harga diri kita pertahankan. Karena kita tidak harus mengalah dengan orang-orang atau binatang sombong seperti Kijang itu. Ayo kita bagi diri. Tugas masing-masing Kakul dibagikan. Para Kakul itu atas pimpinannya dan saran dari Kakek Kakul telah menyebar dan berada di suatu tempat yang berbeda. Ada yang di kaki gunung, di pertengahan, ada pula di puncak gunung. Nanti kalau dipanggil oleh Kijang, dia menyaut. Dan itu pun disaksikan kemudian oleh banyak binatang yang ada di hutan itu. Perlombaan segera akan dimulai. Setelah gong dipukul, maka perlombaan dan pertandingan pun mulai. Tepuk tangan ramai antara Kakul dengan Kijang. Kakul! Heran, kenapa cepat kamu ada di sini? Jangan-jangan kamu memakai ilmu hitam. Ayo, ulangi. Saya di sini. Tak habis pikir aku. Selalu saja dia bisa mendahului. Jangan-jangan ini adalah tanda akan terjadi kekalahan pada diriku.
Rupanya, Kijang tetap berpikir dan mulai kebingungan tentang keanehan yang terjadi. Ia pun berpikir dan pusing kepalanya dan akan melakukan lari yang lebih kencang lagi agar tidak bisa diikuti. Lari Kijang itu semakin kencang dan semakin kencang. Betul-betul hebat kamu, Kakul. Kamu memang luar biasa. Kakiku yang panjang saja tidak mampu mengikuti langkahmu. Luar biasa kamu, Kakul. Hahaha. Pantas saja kamu sombong. Makanya jangan berani sama anak-anak kecil melecehkan binatang kecil. Yang kuat belum tentu selamanya kuat. Belajarlah berkarakter, jangan sombong kawan. Kijang pun malu sendiri karena dia telah berbuat yang tidak baik, merasa diri paling pintar dan paling kuat. Ternyata ia dapat dikalahkan oleh binatang kecil yang bernama Ikakul. Kita ambil hikmahnya, kita tidak boleh sombong walaupun kita memiliki kelebihan. Orang atau binatang lain perlu dihargai dan mereka juga mempunyai harga diri.